Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Kali ini aku akan memberikan warna baru pada channel aku, di mana aku akan menceritakan sebuah cerita horor yang sangat mencekam, yang sangat seram sekali, di mana cerita ini dibuat oleh AI. Oke, aku akan memerintahkan beberapa AI untuk membuatkan aku sebuah cerita horor yang paling seram. Titik poinnya, apakah cerita horor buatan AI ini lebih seram dibandingkan dengan cerita horor buatan manusia? Penasaran? Kita tonton aja video ini sampai akhir. Cerita pertama dibuat oleh AI yang bernama ChatGPT, teman-teman, dengan judul Malam Terakhir di Alaswiya. Gimana? Sudah seram kan? Jadi, Malam Terakhir di Alaswiya ini menceritakan 3 orang mahasiswa, teman-teman, yang melakukan penelitian tugas akhir di sebuah hutan yang bernama Alaswiya. Jadi Alaswiya ini berada di desa Sukomulyo. Bagaimana cerita lengkapnya dan bagaimana keseramannya? Langsung saja kita ke cerita detailnya. Let's go. Cerita ini mengisahkan seorang Rani yang merupakan mahasiswi jurusan antropologi di sebuah universitas di Yogyakarta. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa dengan cerita mistis. Ibunya sering mengingatkan Rani untuk tidak bermain di bawah pohon dingin atau lewat kuburan saat menjelang maghrib tiba. Namun semakin beranjak dewasa, Rani semakin penasaran pada cerita-cerita tersebut. Tugas akhir menuntut Rani untuk meneliti ritual kuno yang berada di desa-desa di tanah Jawa. Salah satu yang menarik perhatian Rani adalah mitos Alaswiya, yang merupakan hutan yang berada di perbukitan selatan Pulau Jawa. Konon, di setiap malam Jumat Kliwon, hutan tersebut menjadi tempat untuk mencari tumbal oleh makhluk halus. Dan di situ menjadi tempat sarangnya, tempat bersarangnya semua makhluk halus. Mendengar informasi tentang Alaswiya tersebut, semakin memuncaklah rasa penasaran Rani, ya kan. Kemudian ia mengajak kedua orang teman dekatnya untuk bareng-bareng menemani Rani melakukan penelitian di Alaswiya tersebut. Kedua orang teman dekatnya tersebut bernama Bayu dan juga Lilis. Bayu merupakan mahasiswa sastra yang satu kampus juga dengan Rani, yang diam-diam Bayu ini menyukai Rani gitu. Dia ini keras kepala, namun sering menjadi pengecut jika mendapati kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal. Yang kedua temannya yaitu Lilis. Jadi Lilis ini merupakan sahabat Rani dari saat dia SMA. Perawakannya tenang, religius, tapi sering merasa kasihan gitu sama orang, dan dia itu memiliki sifat yang tidak tegaan gitu. Jadi itulah mengapa dia mau ikut bersama Rani. Setelah semuanya sepakat, kemudian mereka bertiga mencari perlengkapan, mencari bahan-bahan, mencari apa yang perlu dibutuhkan saat melakukan ekspedisi di Alaswiya tersebut. 3 hari setelah itu, mereka kemudian tiba di desa Sukamulya pada saat sore hari. Kemudian mereka mengunjungi kediaman kepala desa di desa tersebut. Nama kepala desa di desa Sukamulya itu bernama Bapak Rauf. Setelah bertemu Bapak Rauf, mereka meminta izinlah bahwa si Rani ini akan melakukan penelitian mengenai mitos-mitos yang berada di Alaswiya
dekat desa tersebut. Kemudian Rani juga menuturkan bahwa ini sangat penting untuk melanjutkan penelitiannya demi tugas kuliah yang ia bawa tersebut. Di situ Rani ceritalah kalau dia juga sangat penasaran mengenai mitos-mitos yang berada di Alas Wiyah itu. Tapi Bapak Rauf ini sebagai kepala desa tidak menganjurkan Rani dan temannya dan kedua temannya itu untuk melanjutkan penelitian tersebut, karena Bapak Rauf meyakini bahwa di tempat itu tidak diperuntukkan untuk orang melakukan penjelajahan di alas tersebut. Bapak Rauf juga memperingatkan Rani berkali-kali agar dihentikan saja penelitiannya mengenai Alas Wiyah. Karena apa? Di situ sangat berbahaya. Sudah berulang kali setiap tahunnya itu sudah terjadi tumbal. Setelah mereka bertiga meminta izin serta menyampaikan kepentingan mereka bertiga untuk menelusuri Alas Wiyah tersebut, Bapak Rauf kemudian berkali-kali memperingatkan Rani dan kedua temannya untuk berhati-hati pada alas tersebut, dan kalau bisa untuk mengurungkan niatnya menelusuri alas tersebut. Sesekali para Rauf pernah berkata, "Duk, jangan main ke Alas Wiyah pada saat malam Kliwon. Sudah banyak sekali orang yang gak balik dari alas itu." Tapi Rani tetap bersikeras, tetap bersikukuh untuk pergi ke alas itu. Baginya ini merupakan kesempatan emas untuk menuntaskan penelitian dan mematahkan mitos yang berada di Alas Wiyah. Malam menjelang, langit mulai berubah menjadi gelap tanpa ada satupun bintang yang menyinari di malam itu. Angin yang awalnya sejuk, adem, kemudian berubah menjadi suasana yang gerah, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik pepohonan hutan Alas Wiyah itu. Dengan memegang senter di tangan, mereka mulai masuklah ke hutan Alas Wiyah tersebut sekitar pukul 11 malam. Saat mereka masuk di hutan tersebut, hanya terdengar suara serangga dan suara langkah kaki mereka saja. Dikarenakan Alas Wiyah ini berada agak jauh dari pemukiman warga, sekitar 3 kilometeran lah dari pemukiman warga tersebut, warga yang ada di sana. Perlahan mereka bertiga mulai memasuki ke dalam hutan dengan posisi Rani berada di depan, kemudian Bayu dan Lilis berada di belakangnya Rani. Saat semakin dalam melangkah ke dalam hutan, Lilis tiba-tiba mendengar suara lirih seperti suara anak kecil. "Ibu, pulang, ibu, aku kedinginan, ibu, ibu, di mana, ibu, pulang, bu." Lilis sontak berhenti. Lilis yang mempunyai sifat yang sering kasihan pada orang, seketika itu matanya mulai berkaca-kaca. Lilis kemudian memanggil Rani dan Bayu. "Ran, Bay, kalian denger gak? Ada suara anak kecil. Dia kedinginan." Rani dan Bayu saat itu saling pandang tuh. Anak kecil. Kemudian Bayu menggenggam tangannya Lilis. "Lis, mana ada anak kecil di hutan yang gelap ini, Lis? Di sini hanya ada kita bertiga. Gak mungkin, kamu itu hanya halusinasi, Lis." Bukannya tenang, Lilis malah berontak. "Wah,
Karena saat itu Lilis samar-samar melihat sebuah sosok di samping pohon besar sedang duduk sambil memeluk lutut. Jadi gini. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang menutupi muka. Tanpa sadar, Lilis kemudian mendekati sosok tersebut. Saat senter diarahkan ke sosok tersebut, sosok itu perlahan mendongakkan kepalanya. Kalian tahu apa yang terjadi? Matanya kosong, penuh darah. Senyumnya melebar, robek hingga ke pipi. Tangannya terulur ke Lilis, seakan meminta sebuah pelukan. Seketika Lilis menjeritlah sekeras-kerasnya, ya kan? Bayu yang saat itu berada di belakang Lilis berusaha menarik Lilis untuk menjauh dari sosok tersebut. Tapi sosok itu kemudian berdiri dari tempat duduknya, lalu perlahan melayang ke arah mereka. Bau amis yang begitu pekat seketika menyebar di antara mereka sehingga mereka ingin muntah. Bayu seketika itu panik, kemudian melempar senternya, kemudian dia berlari ke arah jalan setapak. Karena Bayu panik, Lilis di situ jatuh tersungkur dan kemudian badannya itu seperti menggigil gitu. Rani yang masih shock berusaha menyeret Lilis dari tempat itu, tapi kakinya Rani itu kaku, gak bisa digerakkan sama sekali. Rani coba menoleh ke belakang kan. Sosok itu semakin mendekat. Dari balik pepohonan kini muncul bayangan lain. Puluhan, semuanya putih, matanya kosong, berdarah. Ada yang merangkak, ada juga yang bergelantungan di dahan, macem-macem lah. Bayu yang saat itu berlari tanpa arah, tiba-tiba pergelangan kakinya terlilit di sebuah akar pohon. Ia jatuhlah keras di situ kan. Cas. Saat ia coba berdiri, ada sebuah tangan pucat mencengkram lehernya dari belakang. Kemudian menariknya ke dalam semak-semak. Teriaklah Bayu di situ, ya kan? Teriakannya memecah di malam itu. Rani menutup telinga, tubuhnya sudah lemas. Lilis juga terdiam, matanya sudah hitam sepenuhnya. Tiba-tiba Lilis bangkit, senyumnya aneh. Tiba-tiba dia berbisik, "Kamu juga harus ikut supaya kita lengkap." Rani menjeritlah sekuat tenaga, ya kan? Tapi suaranya itu seolah lenyap ditelan oleh hutan. Perlahan tubuhnya Rani itu diseret oleh Lilis ke arah pohon raksasa yang berada di tengah alas. Di bawah pohon itu tanahnya merah, basah, seperti darah. Pagi harinya, warga sekitar menemukan jejak kaki menuju hutan, lalu menghilang. Hanya ada senter patah dan juga kamera yang sudah rusak. Di kamera itu, rekaman terakhir menunjukkan Bayu yang sedang lari, kemudian jatuh. Dan kemudian layarnya hitam gitu, blank. Lalu di rekaman tersebut juga terdengar suara Lilis yang berbisik sambil tertawa. Satu lagi. Setelah kejadian itu, tidak ada orang yang pernah menemukan jasad mereka. Sejak malam itu, penduduk mendengar suara tangisan dan tawa yang saling bersaut-sautan di dalam hutan. Pada setiap Jumat Kliwon, tidak mati tapi juga bukan manusia. Mereka menunggu orang-orang baru yang berani untuk masuk ke dalam alas wiyah tersebut. Jika malam gelap saat angin berhenti, kadang terdengar suara bisikan di tepi hutan. "Kamu juga mau ikut?" Jadi seperti itu teman-teman, cerita Rani, Bayu, Lilis pada malam terakhir di alas wiyah. Cukup menyeramkan, bukan? Jadi bagi teman-teman yang
merasa ini cukup menyeramkan di cerita yang dibuat oleh AI ini, klik tombol like yang di bawah. Jika teman-teman suka, juga tambahkan juga subscribe di akun YouTube teman-teman, karena di AI ChatGPT ini masih ada kelanjutan dari cerita ini, dan saya akan buat di next video selanjutnya, di part 2 nya. Kalian tunggu saja. Oleh karena itu, diaktifkan juga tombol loncengnya jika kalian penasaran pada kelanjutan cerita malam terakhir di di Alas Wiyah ini. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you teman-teman. Salam menyeramkan.